Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Safira. Saya dari kelas Teknik Elektronika 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PUIL 2011 bagian 4 dan bagian 5. Pengertian PUIL atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dalam kelistrikan. Setiap pekerja instalatir dalam mengerjakan pekerjaannya harus mentaati PUIL agar hasil kerjanya benar serta terhindar dari kesalahan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah beberapa peraturan yang berhubungan dengan PUIL. Tujuan dari PUIL di Indonesia. Pertama, melindungi manusia terhadap bahaya sentuhan dan kejutan arus listrik. 2. Keamanan instalasi dan peralatan listrik. 3. Menjaga gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibat gangguan listrik. Yang terakhir, menjaga ketenagaan listrik yang aman dan efisien. Bagian 4 pada 411, tindakan proteksi. Diskoneksi otomatis supply. Bagian 1 umum. Diskoneksi otomatis supply adalah tindakan proteksi yang pertama, proteksi dasar diberikan dengan insulasi dasar bagian aktif atau dengan penghalang atau selungkup sesuai dengan lampiran A, dan proteksi gangguan diberikan dengan ikatan ekuipotensial proteksi dan diskoneksi otomatis dalam hal gangguan sesuai dengan 411.3 hingga 411.6. Catatan: jika tindakan proteksi ini diterapkan, dapat juga digunakan perlengkapan kelas 2. Bagian 4 pada 411.3.3, proteksi tambahan. Dalam sistem A, B, proteksi tambahan dengan sarana GPAS sesuai dengan 415.1 harus dipasang untuk kontak-kontak dengan arus pengenal tidak melebihi 20 ampere untuk digunakan oleh orang awam dan dimaksudkan untuk penggunaan umum. Pengecualian dapat dilakukan untuk kontak-kontak yang digunakan di bawah supervisi tenaga keterampilan atau terlatih, misalnya dalam beberapa lokasi komersial atau industri. Bagian 4 pada 411.4, karakteristik gawai proteksi. Syaratnya dirumus, di mana ZS adalah impedans dalam ohm dari lingkar gangguan yang terdiri atas sumber, konduktor lin, hingga titik gangguan dan konduktor proteksi antara titik gangguan dan sumber. Bagian 4 pada 421, proteksi terhadap kebakaran. 421.1, perlengkapan listrik tidak boleh menimbulkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya. Setiap petunjuk pemasangan relevan dari pabrikan harus diobservasi sebagai tambahan persyaratan PUIL. Pada 421.2, jika perlengkapan bangun dapat mencapai suhu permukaan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran pada bahan yang berada di dekatnya, maka perlengkapan harus 1. Dipasang pada atau dalam bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktans termal yang rendah. 2. Disekat dari elemen konstruksi bangunan dengan bahan yang akan tahan terhadap suhu tersebut dan mempunyai konduktans termal yang rendah. 3. Dipasang sedemikian agar memungkinkan disipasi bahan yang aman pada jarak yang memadai dari setiap bahan yang dapat terkena efek termal yang merusak karena suhu tersebut. Bagian 4 pada 422, tindakan untuk proteksi terhadap kebakaran. Sifat bahan yang diproses atau disimpan. Nah, ada risiko kebakaran. Catatannya, besaran bahan yang mudah terbakar, permukaan atau volume dari lokasi dapat
regulasi oleh yang berwenang. Kemudian untuk resiko ledakan, lihat di IEC 6007914. Bagian 4 pada 431, persyaratan menurut sifat secret. Proteksi konduktor lin. Deteksi arus lebih harus disediakan untuk semua konduktor lin, kecuali di mana berlaku 431.1.2. Hal itu harus menyebabkan diskoneksi konduktor di mana harus lebih terdeteksi, tapi tidak perlu terjadi diskoneksi pada konduktor aktif lainnya. Jika diskoneksi fase tunggal dapat menyebabkan bahaya, misal pada kasus motor trifase, harus diambil tindakan pencegahan yang sesuai. Bagian 4 pada 432, sifat gawai proteksi. Gawai proteksi terhadap beban lebih dan arus hubung, kecuali seperti dinyatakan dalam 434, gawai yang memberikan proteksi terhadap beban lebih dan arus hubung pendek harus mampu memutuskan dan untuk memutus sirkuit hubungkan setiap arus lebih sampai dengan arus hubung pendek prospektif dan titik tempat gawai tersebut dipasang. Gawai tersebut dapat merupakan pemutus sirkuit yang dilengkapi pelepasan beban lebih, pemutus sirkuit bersama dengan sekering, dan sekering yang mempunyai tautan atau link. Bagian 4 pada 433, proteksi terhadap arus beban lebih. Karakteristik operasi gawai yang memproteksi terhadap beban lebih harus memenuhi dua kondisi berikut. Dengan keterangan IB adalah arus desain untuk sirkuit tersebut, IZ adalah KHA continue kabel, dan IN adalah arus pengenal gawai proteksi. Kemudian bagian 5 pada 521, jenis sistem perkawatan. Pertama, metode instalasi sistem perkawatan tentang jenis konduktor yang digunakan harus sesuai dengan tabel, asalkan pengaruh eksternal dicakup oleh persyaratan standar produk yang relevan. 2. Metode instalasi sistem perkawatan tentang situasi terkait harus sesuai dengan tabel. 3. Contoh sistem perkawatan bersama-sama dengan acuan tabel kapasitas hantar arus atau KHA yang sesuai diperlihatkan pada tabel. Dengan catatan, jenis sistem perkawatan lain yang tidak dicakup dalam standar ini dapat digunakan asalkan memenuhi persyaratan umum standar ini. Bagian 5 pada 522, pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan berkaitan pengaruh eksternal. Pertama ada suhu ambien atau AA. Sistem perkawatan harus dipilih dan dipasang sedemikian sehingga sesuai untuk suhu ambien lokal tertinggi dan untuk memastikan bahwa suhu batas yang ditunjukkan dalam tabel tidak akan dilampaui. Kedua, sumber bahang atau heat eksternal. Guna menghindari efek bahang dari sumber eksternal, salah satu metode berikut atau metode efektif yang sama harus digunakan untuk memproteksi sistem perkawatan. Ada pemerisaian, penempatan yang cukup dari sumber bahang, pemilihan sistem yang berkaitan untuk kenaikan suhu tambahan yang akan terjadi, dan perkuatan lokal atau substitusi bahan insulasi. Bagian 5 pada 523, kapasitas hantar arus atau KHA. Yang pertama, arus yang dihantarkan oleh setiap konduktor untuk berkesinambungan selama operasi normal harus sedemikian sehingga batas suhu yang sesuai ditentukan dalam tabel. Nilai harus dipilih sesuai dengan atau ditentukan sesuai.
Bagian 5 pada 524, luas penampang konduktor. Luas penampang konduktor lin dalam sirkuit AB dan konduktor aktif dalam sirkuit AS tidak boleh kurang dari nilai yang diberikan dalam tabel. Konduktor netral, jika ada, harus mempunyai luas penampang yang sama seperti konduktor lin. Bagian 5 pada 526, hubungan listrik. Hubungan antara konduktor dan perlengkapan lain harus memberikan kontinuitas listrik yang awet serta kuat mekanis dan proteksi yang memadai. Pemilihan sarana hubungan harus memperhitungkan jika sesuai untuk: pertama, bahan konduktor dan insulasinya; kedua, jumlah bentuk kawat yang membentuk konduktor; ketiga, luas penampang konduktor; dan yang keempat, jumlah konduktor yang dihubungkan bersama-sama. Bagian 5 pada 527, pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan dan untuk meminimalkan rambatan api. Tindakan pencegahan di dalam kompartemen pemisah api. Yang pertama, risiko rambatan api harus diminimalkan dengan pemilihan bahan yang sesuai dan pemasangan sesuai dengan ayat 522. Sistem perkawatan harus dipasang sedemikian sehingga kinerja struktur bangunan umum dan keselamatan kebakaran tidak berkurang. Kabel yang memenuhi sekurangnya persyaratan dan produk yang mempunyai ketahanan api yang diperlukan yang ditentukan dalam dan standar IEC lain untuk sistem perkawatan dapat dipasang tanpa tindakan pencegahan khusus. Bagian 5 pada 528, kedekatan sistem perkawatan ke instalasi lain. Kedekatan ke instalasi listrik. Sirkuit voltase rentang 1 dan rentang 2 tidak boleh digabung dalam sistem perkawatan yang sama kecuali setiap kabel diinsulasi untuk voltase tertinggi yang ada atau salah satu metode berikut diadopsi. 1. Setiap konduktor kabel multi-inti diinsulasi untuk voltase tertinggi yang ada pada kabel. 2. Kabel diinsulasi untuk voltase sistemnya dan dipasang dalam kompartemen terpisah pada sistem talang atau berhubung kabel atau digunakan sistem konduit terpisah. Bagian 5 pada 529, pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan dengan kemampuan pemeliharaan termasuk: pertama, pengetahuan dan pengalaman personel yang mungkin melakukan pemeliharaan harus diperhitungkan perhitungan pada pemilihan dan pemasangan sistem perkawatan. 2. Jika perlu melepas setiap tindakan proteksi guna melakukan pemeliharaan, harus dibuat ketentuan sedemikian sehingga tindakan proteksi dapat dikembalikan lagi tanpa mengurangi tingkat proteksi yang pada mulanya dimaksudkan. Ketiga, harus dibuat ketentuan untuk akses yang aman dan memadai ke semua bagian sistem perkawatan yang mungkin memerlukan pemeliharaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.